Awalnya, setiap kali mau ngerjain tugas atau proyek kuliah, ekspektasinya tuh selalu tinggi. Pengennya duduk manis di meja belajar, buka laptop, terus ide-ide kreatif langsung mengalir deras tanpa hambatan. Rasanya ngestak banget, bener-bener buntu, gak ada satupun ide yang keluar. Nyoba cara manual dengan nulis di buku catatan, nyari referensi sana-sini, tetap aja gak dapat petunjuk sama sekali. Jujur, ini pusing dan capek banget rasanya. Di saat aku punya tanggung jawab besar buat bikin konten yang berbobot, yang edukatif, dan bisa dinikmati banyak orang, kenapa isi kepala ini malah merasa semakin hampa dan gak mau diajak kerja sama sekali. Semuanya gak ada yang pas, gak ada satupun konsep yang jalan dan bisa aku pakai. Beban di pundakku rasanya gak berhenti sampai situ aja. Teman-teman udah pada heboh ngebahas deadline tugas kuliah yang menumpuk. Hari ini masih bingung ngomong gimana. Nonton TikTok udah biasa. Aku bingung banget sekarang harus nyari solusi dan mulai dari mana. Di tengah rasa bingung yang menumpuk dan kepusingan tugas yang bikin mau nyerah, langkah kakiku akhirnya terhenti di sini. Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng. Sebuah tempat pelarian yang mendadak membungkam semua kebisingan digital dari rumah tadi. Begitu melangkah masuk, suasananya langsung berbalik 180 derajat. Keheningan di antara barisan rak buku ini perlahan mengembalikan ketenangan yang sempat hilang dari kepalaku. Ide tugas kuliah dan konsep konten yang tadinya mampet tiba-tiba mengalir begitu saja dengan jernih. Membaca di sini membuatku sadar kalau literasi bukan sekedar aktivitas kuno yang membosankan. Literasi justru adalah senjata paling ampuh bagi kita untuk bertahan di tengah derasnya arus informasi. Karena faktanya kemampuan berpikir kritis kita saat dewasa sangat ditentukan dari apa yang kita mulai sejak kecil. Ini huruf D, ini huruf A, ini huruf R, ini huruf I. Budaya membaca yang kuat itu gak bisa tumbuh secara instan. Ia harus ditanam, dirawat, dan dimulai sejak dini. Melihat anak-anak kecil yang sedang fokus mengeja kata demi kata di buku ini, membuatku paham satu hal. Kenapa kentut itu bau? Kenapa ya? Ketika anak-anak kebiasaan akrab dengan buku sejak kecil, mereka sedang diajarkan cara menyaring informasi sejak dini. Inilah pentingnya ruang ini bagi kita semua. Perkembangan perpustakaan yang semakin modern dan nyaman di daerah kita bukan sekedar pembangunan fasilitas fisik semata. Ini adalah simbol dari komitmen nyata untuk terus menghidupkan budaya baca di tengah masyarakat. Sebuah tempat di mana generasi muda dan anak-anak Buleleng bisa datang untuk meletakkan beban digital mereka dan menjemput ilmu pengetahuan. Karena pada akhirnya, masa depan daerah kita tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang kita genggam, melainkan dari seberapa kokohnya indeks literasi di Kabupaten Buleleng yang kita rawat bersama-sama. Transformasi sebuah daerah selalu berjalan beriringan dengan tingkat kesadaran membaca masyarakatnya. Mari berkunjung ke perpustakaan, mari membaca, dan mari kita bentuk masa depan Buleleng yang cerdas, kritis, dan penuh inovasi. Saya Devi, salam literasi.